Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 6 statistika. Kita fokuskan pada materi modus. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 255 sampai 263 untuk siswa kelas 8 SMP. Modus. Untuk memahami modus dari suatu data, coba perhatikan data khusus positif COVID-19 di salah satu provinsi di Indonesia pada gambar 6.2. Dalam grafik tersebut dipaparkan data kasus COVID-19 di salah satu provinsi di Indonesia mulai bulan Maret 2020 sampai April 2022. Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa data terendah pada bulan Maret. Kita perhatikan di sini ada satu kasus tahun 2020 dan data tertinggi pada bulan Juli 2021 sebesar 9.651 kasus. Di sini paling tinggi data pada bulan Juli. Ayo berkomunikasi. Agar kalian lebih memahami modus, coba diskusikan dengan teman kalian untuk melengkapi tabel berikut. Ini adalah datanya. Data yang paling sering muncul yaitu angka, kita perhatikan di sini, nilai ulangan matematika siswa kelas 8. Angka yang sering muncul yaitu 74, di sini ada 1, 2, 3. Kalau 86 ada 1, 2, 3. Juga 3, sehingga data yang sering muncul ada 2 buah yaitu 74 dan 86. Sehingga modusnya di sini 74 dan 86. Tinggi badan siswa kelas 8 adalah, ini adalah datanya. Angka yang sering muncul yaitu 159. Ada 1, 2, 3. Maka data yang sering muncul 159. Sehingga modusnya adalah angka 159. Data ukuran sepatu siswa kelas 8 ditunjukkan dalam tabel berikut. Ini adalah ukuran sepatunya dan ini adalah kolom frekuensinya. Angka yang terbesar adalah 12. Maka data yang sering muncul yaitu 39. Maka modusnya adalah 39. Nilai ulangan matematika siswa kelas 8 ditunjukkan dalam grafik berikut. Kita perhatikan diagram batang yang tertinggi adalah angka 90. Sehingga data yang sering muncul 90. Modusnya 90. Dari data tersebut dapat diperoleh bahwa data yang sering muncul yaitu pada hari, kita perhatikan diagram batang tertinggi yaitu Senin dan Rabu. Maka pada hari Senin dan Rabu masing-masing sebanyak 24. Di sini menunjukkan angka 24. Dengan demikian, modus dari diagram batang tersebut adalah 24. Apa yang dapat kalian simpulkan? Modus tidak hanya tunggal, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Namun jika semua data memiliki nilai yang sama, maka modusnya tidak ada. Dan bukan semua nilai data menjadi modus. Pada diagram batang tersebut terlihat bahwa semua ukuran sepatu 6 siswa memiliki ukuran yang sama, yaitu ukuran 40. Tentukan modus dari data tersebut. Apa yang dapat kalian simpulkan? Kumpulan data semua sama, maka tidak memiliki modus. Kita perhatikan gambar ini. Dari gambar 6.3 terlihat bahwa kasus COVID-19 untuk tahun 2021 dapat ditulis dalam tabel pada halaman berikut. Ini adalah tabel untuk bulannya dan ini adalah kasus COVID-19-nya.
Modus dari data tersebut pada bulan Juli, yaitu tahun 2021 sebesar 9.651. Ini adalah angka tertinggi, sehingga ini adalah modusnya. Apa yang akan terjadi jika bulan Juli tidak dimasukkan dalam perhitungan? Modus. Coba jelaskan jawaban kalian. Seandainya ini tidak dimasukkan, maka kita cari angka tertinggi berikutnya, yaitu 4.342, yaitu bulan 6. Maka modusnya yaitu menjadi bulan Juni sebesar 4.342. Ayo berpikir kritis. Berdasarkan beberapa diagram batang dan uraian tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan dari pemusatan data dengan menggunakan modus? Yang pertama, modus dari kumpulan data bisa hanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nomor 2, kumpulan data ada yang tidak memiliki modus ketika semua data sama banyaknya. Nomor 3, jika ada kumpulan data yang nilainya sangat kecil dan hanya satu atau beberapa data yang nilainya besar, maka modus dari kumpulan data kurang tepat untuk menggambarkan pemusatan data, karena tidak menggambarkan nilai dari keseluruhan data. Nomor 2, apakah kelebihan dan kekurangan modus sebagai ukuran pemusatan data? Coba diskusikan dalam kelompok. Kelebihannya adalah dari modus mudah dalam menentukan, karena tinggal memilih data yang paling besar atau paling banyak muncul dari kumpulan data yang ada. Kelemahannya dari modus adalah tidak bisa memberikan gambaran yang menyeluruh untuk mewakili dari sekumpulan data jika data yang ada sangat heterogen. Modusnya besar, sementara data yang lain sangat kecil. Modus kumpulan data bisa tidak ada, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 6 statistika. Kita fokuskan pada materi median. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 263 sampai 268 untuk siswa kelas 8 SMP. Median dari kumpulan data merupakan suatu nilai data yang terletak di tengah-tengah kumpulan data yang telah diurutkan. Jadi, terdapat 50% dari banyak data yang nilai-nilainya lebih tinggi atau sama dengan median, dan 50% dari banyak data yang nilai-nilainya kurang dari atau sama dengan median. Median dari kumpulan data yang jumlahnya ganjil dan data yang jumlahnya genap memiliki cara yang tidak sama. Sehingga kalau kita simpulkan, median itu adalah nilai tengah. Yang A, menentukan median dengan banyak data ganjil. Ukuran sepatu dari 11 siswa adalah sebagai berikut: 41, 39, 38, 36, 40, 37, 38, 40, 42, 38, 39. Tentukan mediannya. Untuk menentukan median, kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 36, 37, 38. Di sini 38-nya ada 3, 38, 39, 39, 40-nya ada 2, 41, 42. Karena ada 11 data, maka kita bagi 5 dan 5. Sebelah kiri 5, sebelah kanan 5. Maka ini adalah angka di tengah. Sehingga mediannya kita singkat dengan ME adalah nilai tengahnya 39. Yang B, menentukan median dengan banyak data genap. Nilai UTS dari 10 siswa adalah sebagai berikut. Tentukan mediannya. Kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 67, 68, 72, 77,
78, 80, 88, 89, 90, 96. Karena 10, maka kita bagi 5 di ruas kiri dan 5 ruas kanan. Sehingga medianya di tengah antara dua angka ini. Sehingga medianya 78 ditambah 80 dibagi dengan 2. Ini sama dengan 158 dibagi 2. Sama dengan 79. Maka mediannya adalah 79. Median dari data ganjil diperoleh dengan menentukan data bagian tengah dari data yang sudah diurutkan. Kalau median dari data genap diperoleh dengan membagi jumlah dua data pada bagian tengah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai median dari data tersebut berada di luar kumpulan data. Ayo berkomunikasi. Setelah kalian dapat menentukan median dari data, coba bagaimana menentukan median dari data seperti berikut ini. Ini adalah data hasil ulangan harian matematika siswa kelas 8. Adalah sebagai berikut. Coba diskusikan dengan teman kalian bagaimana menentukan median dari data tersebut. Karena datanya cukup banyak, kita bisa membuat sebuah tabel seperti ini. Ini adalah data. Kita buat turus. Dan ini adalah frekuensinya. Datanya kita urutkan dari angka yang paling kecil, yaitu 60, 64, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, dan 96. Kita buat turus seperti ini. 90 kita coret, kita taruh di angka 90. 76, 80, 74, 64, 88, dan seterusnya. Setelah selesai semua, kita jumlahkan frekuensinya. Di sini ada 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 1. Setelah kita mencari frekuensinya, kita cari frekuensi kumulatifnya. Ini adalah tabel frekuensi kumulatif. Caranya, kita mulai dari angka 1, 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 1, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 2, 11, 11 ditambah 1, 12, di sini 15, 18, 19, 23, 27, 29, dan 30. Maka jumlah frekuensinya adalah 30. Untuk menentukan nilai median, median itu nilai tengah. Karena di sini jumlahnya 30, maka 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kita cari data ke 15 dan 16. Maka mediannya data ke 15 terletak di sini 80. Data ke 16 karena di sini 18 berarti ada di sini. Ditambah 80 dibagi 2 maka sama dengan 80. Maka ini adalah nilai mediannya. C. Menentukan median dari data yang acak yang heterogen. Coba perhatikan tabel berikut yang menunjukkan
yang menunjukkan pasien sembuh COVID-19 untuk 5 provinsi secara acak di Indonesia pada bulan Agustus 2022. Di sini Provinsi Riau, Sumatera Utara, Bali, Jawa Barat, DKI, Jakarta. Ini adalah jumlah datanya. Berdasarkan dari diagram batang tersebut diperoleh bahwa mediannya adalah Provinsi Bali sebesar 160.328. Data bagian atas dari median adalah Provinsi DKI Jakarta 1.357.210 dan Provinsi Jawa Barat 1.129.758. Jika dijumlahkan data bagian atas dari median sebesar 2.486.968 pasien yang sembuh dari COVID-19. Sementara data di bagian bawah dari median adalah Provinsi Sumatera Utara 153.755 dan Provinsi Riau 147.475. Jika dijumlahkan data bagian bawah dari median adalah 301.230 pasien yang sembuh dari COVID-19. Apa yang dapat disimpulkan dari menentukan median dari diagram batang tersebut? Coba diskusikan dengan temanmu. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang sangat jauh antara jumlah data bagian atas dari median dengan jumlah data bagian bawah dari median. Provinsi Bali sebagai median dengan nilai 160.328 kurang mewakili sebagian ukuran pemusatan dari kumpulan data karena kurang menggambarkan dari keseluruhan data. Dengan demikian, median masih memiliki kelemahan karena belum menunjukkan ukuran pemusatan dari kumpulan data. Demikian materi median. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.